wabarakatuh. Adik-adik semuanya, mahasiswa Prodi Ekonomi yang saya cintai, alhamdulillah kembali kita berjumpa pada mata kuliah Kebijakan Ekonomi dalam Pembangunan. Materi kita pada kesempatan ini yaitu sistem keuangan dan kebijakan fiskal negara-negara berkembang. Nah, jalan panjang mewujudkan stabilitas makroekonomi. Jadi negara-negara berkembang yang berupaya untuk membangun perekonomiannya, mereka menghadapi persoalan tentang sedikitnya dana dan modal yang tersedia untuk menopang pembangunan ekonomi. Sementara kebutuhan dana untuk membiayai industrialisasi itu tidak mampu diperoleh dari dalam negeri karena tabungan masyarakat yang sedikit akibat dari pendapatan masyarakat yang rendah karena produktivitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah. Sehingga hal ini kemudian menyebabkan beberapa negara-negara berkembang mereka mengandalkan dari hutang luar negeri. Jadi peranan hutang luar negeri itu nyaris tidak bisa dielakkan dari negara-negara berkembang. Karena memang di satu sisi negara-negara berkembang membutuhkan modal yang besar, sementara di sisi lain kemampuan masyarakat di dalam menabung uangnya bagi kebutuhan pembangunan di negara-negara berkembang itu relatif terbatas. Nah, hutang luar negeri di satu sisi memberikan solusi karena bisa menutup defisit anggaran dan juga bisa mengatasi defisit neraca transaksi berjalan. Namun, dalam jangka panjang, hutang luar negeri ini bisa menjadi beban bagi negara-negara berkembang. Yang dampaknya akan menyebabkan fundamental makroekonomi negara-negara berkembang itu menjadi semakin merosot melalui stabilitas nilai tukar dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu defisit fiskal anggaran negara, di mana pengeluaran APBN di negara berkembang itu lebih besar daripada penerimaan. Peningkatan pengeluaran pemerintah itu merupakan salah satu konsekuensi dari negara-negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Diarahkan pada sektor-sektor yang prioritas. Termasuk juga sektor-sektor ekonomi yang punya dampak multiplier yang tinggi. Namun di sini negara-negara berkembang itu juga dihadapkan kepada pilihan yang sulit ya, antara kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan untuk aspek pemerataan. Sementara volume atau kapasitas fiskalnya relatif terbatas. Nah, disinilah problem negara-negara berkembang menghadapi defisit anggaran belanja. Sementara di sisi lain, penerimaan negara dari pajak itu juga tidak mudah untuk ditingkatkan. Karena memang kemampuan wajib pajak atau objek pajak itu tidak terlalu banyak di negara-negara berkembang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketidakseimbangan neraca pembayaran. Ya. Ketidakseimbangan neraca pembayaran ini akibat dari defisit neraca transaksi berjalan, di mana ekspornya itu lebih kecil daripada impor di negara-negara berkembang. Nah, hal ini menyebabkan cadangan devisa dari negara-negara berkembang itu relatif menjadi terbatas. Dan itu berdampak kepada stabilitas nilai tukar kurs. Ya, jadi dengan cadangan devisa yang terbatas, menyebabkan kurs mata uang negara-negara berkembang itu menjadi sangat sensitif, ya, mengalami depresiasi. Dan ini dampaknya akan menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi. Jadi harga barang-barang impor menjadi semakin mahal, beban hutang luar negeri juga semakin melonjak. Nah, itu akibat dari
ketidakseimbangan neraca pembayaran. Nah, tujuan pokok stabilisasi makroekonomi itu secara garis besar ada 3. Yang pertama adalah mengendalikan inflasi. Jadi inflasi ini adalah fenomena moneter yang mempengaruhi makroekonomi secara keseluruhan. Karena menyangkut daya beli masyarakat. Jadi dengan inflasi semakin melonjak, akibatnya daya beli masyarakat akan turun. Ya. Dan ini tentu saja akan mengurangi tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat itu. Inflasi yang tinggi itu juga menyebabkan daya saing produk, ya, ekspor di pasaran global juga akan mengalami penurunan. Dan dampaknya ekspornya akan turun, ya, dan pada akhirnya akan menyebabkan tekanan pada neraca transaksi berjalan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki keseimbangan fiskal, yaitu bagaimana belanja negara atau pengeluaran pemerintah itu benar-benar diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak multiplier yang tinggi. Bisa menggerakkan sektor-sektor potensial, ya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. Di samping juga mengurangi praktek-praktek kebocoran anggaran karena praktek korupsi dan sebagainya. Nah, di sisi lain bagaimana upaya untuk terus menggali sumber-sumber penerimaan negara, baik dari pajak maupun non-pajak. Meskipun hal ini juga tidak mudah, ya, tapi paling tidak bisa mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi defisit neraca transaksi berjalan. Solusinya adalah bagaimana terus meningkatkan daya saing produk-produk ekspor di pasaran global. Baik dari sisi kualitasnya maupun harganya, sehingga harapannya ekspor terus meningkat, sehingga defisit neraca transaksi berjalan itu bisa semakin ditekan. Sehingga cadangan devisa itu akan bisa bertahan, ya, meningkat, sehingga akan bisa memperbaiki stabilitas makroekonomi. Nah, bagaimana upaya memperbaiki keseimbangan fiskal? Nah, di sini ada beberapa kebijakan. Pertama adalah mengurangi belanja negara. Ya, memang dampaknya akan mengurangi stimulus, ya, makroekonomi, karena belanja negara ini salah satu langkah yang dilakukan negara berkembang untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu saja di sini memang timbul dilema, ya, negara berkembang itu. Belanja negara ini dialokasikan pada sektor-sektor yang mempunyai kemampuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau untuk kepentingan masyarakat, pemerataan. Nah, jadi di satu sisi lebih selektif dalam alokasi belanja negara, ya. Tapi di sisi lain adalah bagaimana terus meningkatkan potensi penerimaan negara, baik dari pajak maupun bukan pajak. Nah, terus yang kedua adalah meningkatkan penerimaan, ya, pajak baik penghasilan perorangan maupun perusahaan. Nah, potensi pajak di negara-negara berkembang ini memang menjadi sebuah persoalan tersendiri karena memang pendapatan objek pajak itu relatif juga terbatas. Ya, sehingga semakin tingginya beban pajak itu kalau tidak hati-hati justru akan menjadi bumerang bagi perekonomian secara makro. Karena pajak itu sifatnya kontraktif, ya, bisa menyebabkan perekonomian itu menjadi semakin berkurang. Nah, gitu. Nah, tentu saja di sini juga perlu dilakukan reformasi pada sistem kelembagaan perpajakan. Baik itu sumber daya manusianya, sistem informasinya, manajemennya, dan sebagainya. Agar mengurangi kebocoran penerimaan pajak, ya, melalui akibat dari praktek korupsi, ya, oleh aparat oknum pajak dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah mereformasi sistem keuangan. Jadi sistem keuangan di negara berkembang itu relatif masih terbatas. Kapasitasnya, jaringannya, sumber daya manusianya. Ya. Padahal kita tahu bahwa sistem keuangan perbankan itu merupakan sistem yang membutuhkan kapabilitas yang tinggi. Ya. Karena apa? Karena untuk membangun kepercayaan masyarakat. Jadi dengan keterbatasan kapasitas sistem keuangan menyebabkan, ya, terbatasnya kemampuan lembaga keuangan dalam mensupport, ya, kegiatan ekonomi di
negara-negara berkembang. Jadi peranan sistem keuangan perbankan dalam perekonomian itu bisa diibaratkan seperti bagaimana tubuh manusia ini ya bisa tetap sehat melalui peredaran darah yang lancar dalam tubuh. Nah, di sini tentu saja diperlukan satu upaya ya yang terus-menerus memperbaiki fungsi-fungsi di dalam organ tubuh itu. Baik itu jantungnya sebagai bank sentralnya maupun sistem intermediasinya agar supaya uang itu bisa beredar ya menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang potensial. Nah, kebijakan mengurangi defisit neraca transaksi berjalan itu dilakukan melalui pengendalian stabilitas nilai tukar. Ya, tentu saja di sini adalah terus berupaya meningkatkan ekspor. Jadi peningkatan ekspor adalah langkah fundamental untuk bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar. Karena dengan ekspor terus meningkat, cadangan devisa akan semakin bertambah. Di samping juga pengendalian impor. Nah, sekarang kita bicara mengenai peran IMF dan Bank Dunia. Jadi IMF dan Bank Dunia ini adalah dua lembaga keuangan internasional ya, yang berfungsi untuk menjaga stabilitas moneter internasional. Sebenarnya peranannya ini nggak lepas dari sejarah ya ekonomi global pasca Perang Dunia Kedua, di mana dua lembaga keuangan internasional ini berfungsi sebagai lembaga keuangan untuk melakukan rekonstruksi akibat dari Perang Dunia Kedua yang menyebabkan beberapa negara itu mengalami kerusakan. Di samping itu juga IMF dan Bank Dunia ini sebenarnya dua lembaga keuangan internasional sebagai kepanjangan tangan dari negara-negara kapitalis di dunia. Ya. Pasca Perang Dunia Kedua terjadi perang dingin ya, antara blok komunis dengan blok kapitalis. Jadi IMF dan Bank Dunia ini adalah kepanjangan tangan negara-negara kapitalis untuk membendung ideologi komunis melalui bantuan-bantuan keuangan yang diberikan kepada negara-negara berkembang. Jadi negara-negara kapitalis nggak ingin negara-negara berkembang, ya setelah merdeka mereka kemudian terperangkap ke dalam ideologi komunis, ya. Nah, sehingga caranya adalah bagaimana memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang. Jadi itu dari sisi politik ekonominya. Nah, kemudian dari sisi ekonomi ya, IMF dan Bank Dunia itu juga sebenarnya lembaga keuangan yang bergerak tidak lepas dari motif keuntungan. Jadi mereka mempunyai dana, modal, ya tentu saja juga dengan pertimbangan bagaimana uang, modal yang mereka miliki itu bisa memberikan keuntungan. Dan tentu saja setiap pinjaman yang dia kucurkan berharap bisa memberikan keuntungan. Ya. Dan seminimal mungkin jangan sampai ada kredit macet. Nah, disinilah maka seringkali kita lihat beberapa kasus ya IMF dan Bank Dunia itu terlalu intervensi ke dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Jadi sebenarnya intervensi IMF dan Bank Dunia di negara-negara berkembang itu tidak lepas dari upaya IMF dan Bank Dunia mengawal agar supaya dana yang mereka kucurkan ke negara berkembang itu bisa kembali. Dengan cara menjaga agar supaya perekonomian negara berkembang itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau negara berkembang itu kemudian mengalami kesulitan, mengalami resesi dan akibatnya tidak bisa mengembalikan pinjaman, itu justru akan merugikan IMF dan Bank Dunia itu sendiri dan itu nggak diinginkan. Nah, disinilah sebenarnya terjadi tarik ulur ya kepentingan antara pihak negara-negara berkembang ya yang membutuhkan dana, tapi di sisi lain juga berupaya untuk membangun kedaulatan ekonomi. Tapi di sisi lain juga IMF dan Bank Dunia itu juga punya pertimbangan tersendiri. Nah, begitu. Demikian materi kita pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.